Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabarnya para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Berbahagia rasanya bisa berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Romo Karolus Putranto Trihidayat, Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta, akan bersama-sama para sahabat Oase Rohani Katolik sekalian mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah sebelum kita melangkah lebih jauh, kita satukan hati kita. Kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menawarkan kebaharuan hidup ke dalam diri kami. Syukur bahwa pada kesempatan ini kami Kau tawarkan untuk berkanjang dalam firman-Mu, untuk duduk dan mendengarkan pengajaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu. Bukalah hati dan telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan bisikan-Mu yang halus. Ya Allah, sabda-Mu penuh daya pembaharu, baharuilah kami yang akan merenungkan sabda-Mu ini. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini untuk bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 12 sampai 20. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 12 sampai dengan 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang dari antara semua manusia. Namun, ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 17 ayat 1, 6 sampai 7, dilanjutkan ayat 8b sampai dengan 15. Mazmur 17 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 7, dilanjutkan ayat 8b dan 15. Refren, pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur.
perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu, ya Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit. Mereka selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria, yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan. Yohana, istri Kutsa, bendahara Herodes. Susana, dan masih banyak yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita izinkan firman yang telah kita dengarkan untuk turun dari budi kita, meresap ke dalam batin kita. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah kami dari dalam dengan kekuatan-Nya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan coba membahas dan mengulas firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita mulai dari bacaan yang pertama. Seperti sudah kita dengarkan tadi, bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Jadi Korintus itu ibu kota Romawi, jadi ibu kota kolonial Romawi di tanah Yunani atau di provinsi Akaya. Jadi Korintus itu kota besar, dia ibu kota administrasi Romawi di Yunani. Maka sebagai ibu kota bisa kita bayangkan Korintus adalah sebuah metropolitan, sebuah polis, kota berbenteng yang begitu besar. Maka bisa kita bayangkan itu seperti kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Apa ciri-cirinya kota besar? Ciri-cirinya di situ perdagangan begitu maju, ekonomi bergerak dengan cepat, semua komoditi perdagangan dunia ada di situ. Mengapa? Karena Romawi pada masa itu sedang jaya-jayanya. Ingat pada waktu itu, pada zaman Paulus, Kekaisaran Romawi sedang mengalami puncak kejayaan sehingga disebut sebagai zaman yang damai, zaman yang tenang. Maka disebut zaman Agustin.
zaman yang penuh kedamaian karena kaisar sebelumnya sudah menyatukan seluruh elemen-elemen yang bermusuhan, sudah ditaklukkan. Maka dalam situasi yang damai seperti itu, perdagangan maju. Dan sebagai ibu kota kekuasaan Roma di Yunani, hampir semua komoditi ekonomi, komoditi perdagangan ada di Korintus. Itu yang pertama, kehidupan ekonomi begitu maju. Maka tidak heran di Korintus pula Paulus itu buka usaha bersama beberapa kenalannya di sana ya. Yaitu usaha apa? Usaha bikin tenda. Ya, bikin tenda itu, ini Paulus ini cerdik juga, dia pedagang yang cerdas, dia melihat kebutuhan pasar, kebutuhan orang akan tenda. Karena pada waktu itu orang mesti berjalan atau naik kuda, dan dalam situasi berpindah-pindah seperti itu belum tentu menemukan hotel atau tempat persinggahan. Tidak seperti sekarang, kita mau berpindah dari Jakarta ke Paris sudah nyewa hotel duluan. Dulu belum bisa seperti itu. Maka para peziarah atau para musafir ini butuh tenda yang bisa dibawa kemana-mana. Dan Paulus itu cerdas menemukan peluang dagang itu. Nah, maka di tengah perdagangan yang sedang marak, Paulus ikut berdagang dengan cara menjual tenda. Kok Paulus pewarta Injil ikut bisnis? Ini dia. Paulus berdagang bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi sukses, apalagi nanti buka PT Tenda Sejahtera dan seterusnya, tidak. Tapi Paulus ingin menghidupi pewartaannya secara mandiri. Dia tidak mau tergantung dari donasi dari pihak lain. Walaupun dalam Injil Matius kita bisa membaca bahwa setiap pekerja berhak mendapat upahnya. Apalagi pada waktu itu ada satu hukum tak tertulis yang mengatakan setiap pewarta Injil itu berhak untuk tinggal menumpang di rumah orang yang menerima pewartaannya, menerima makanan dan juga menerima uang untuk perjalanan evangelisasi berikutnya. Tetapi Paulus tidak memilih itu. Paulus memilih untuk mandiri. Dia memilih untuk membayar, mengongkosi pewartaan Injilnya supaya dia tidak tergantung pada orang lain, dan terutama, dan ini ditulis kepada umat di Korintus, supaya ia tidak dituduh mencari uang, mencari keuntungan melalui pewartaan Injilnya. Ia tidak mau dituduh mencari keuntungan materi dari kegiatan pastoralnya, dari kegiatan evangelisasinya. Ini pilihan Paulus. Maka di tengah maraknya ekonomi di Korintus, Paulus pun berdagang dengan cara membuat tenda. Nah, ini ciri yang pertama metropol Korintus, perdagangan yang marak. Ciri yang kedua adalah sifat heterogennya. Seperti Jakarta, ini kita bisa di Jakarta itu Indonesia mini lah. Kita menemukan semua suku di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu ada di Jakarta, numplek di Jakarta. Orang Dayak ada di Jakarta juga. Kadang-kadang orang Badui pun ketika mereka mau menukarkan madu dengan barang-barang yang mereka butuhkan, mereka juga jalan sampai ke Jakarta ya. Maka Jakarta itu melting point ya. Titik percampuran dari berbagai macam suku. Itu ciri kota besar seperti itu. Tidak hanya dalam negeri, orang-orang dalam negeri, kita juga berjumpa dengan orang-orang di luar negeri. Dari luar negeri di Jakarta ini, dari benua Afrika, benua Eropa, dan orang-orang dari benua Asia lainnya. Demikian juga kita bisa bayangkan Korintus pada waktu itu. Sebagai ibu kota kekaisaran Roma di tanah Yunani, itu bisa kita bayangkan berbagai macam orang dari berbagai macam suku bangsa numplek di situ. Maka bisa kita bayangkan strategisnya kota Korintus untuk pewartaan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Bagaimana kabar gembira bisa diterima oleh semakin banyak orang, tidak pandang bulu dari asalnya mana. Maka ini salah satu strategi Paulus juga. Terkait dengan ini Paulus memilih kota besar ya. Karena sekali dia mewartakan di situ, banyak suku bangsa akan mengenal kabar gembira. Jadi
Selain dia tadi ketika ekonomi Korintus itu maju, dia berdagang dengan membuat tenda. Yang kedua, dia memilih Korintus juga untuk pewartaannya, karena dengan mewartakan di kota Korintus banyak suku, bangsa dari berbagai macam penjuru dunia bisa menerima kabar sukacita. Dengan demikian, kabar sukacita dapat dikenal semakin banyak orang, semakin banyak suku bangsa ketika itu diwartakan di Korintus. Jadi perdagangan yang erat, heterogen, penduduk yang bermacam-macam, dan yang ketiga tidak hanya penduduk yang bermacam-macam, pola pikir, pola budaya, dan juga kepercayaan dan agama itu bercampur jadi satu. Maka di sini Paulus itu berjuang keras supaya iman Kristen itu diterima sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan para rasul. Karena yang dihadapi oleh Paulus adalah kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada hubungannya dengan agama Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Paulus berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai gagasan Allah yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Paulus sebagai orang Yahudi dan pengikut Kristus. Maka Paulus berhadapan dengan kepercayaan akan dewa-dewi yang dianut oleh orang-orang non-Yahudi yang ada di Korintus. Nah, ini perjuangan Paulus ini. Maka tidak heran dalam suratnya kepada umat di Korintus, satu tantangan paling besar yang dihadapi Paulus adalah perpecahan. Begitu beragamnya umat di Korintus, maka ada bahaya keragaman itu tidak bisa menemukan titik temu, tidak ada benang merah yang menyatukan mereka, karena mereka datang dari berbagai macam tempat dan dari berbagai macam budaya, cara pandang, cara pikir. Misalnya, kalau kita lihat surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama juga tentang Ekaristi, di situ Paulus mengkritik bagaimana perbedaan yang ada tidak bisa dirukunkan bahkan dalam perayaan Ekaristi sekalipun. Orang yang kaya itu makan sampai kenyang, mabuk-mabukan minum anggur. Orang yang miskin yang datang belakangan tidak dapat kebagian makanan. Nah, itu yang dikritik Paulus, salah satunya dalam surat pertamanya kepada umat di Korintus. Maka tantangan Paulus itu, bagaimana menyatukan umat di Korintus supaya sehati sejiwa karena punya iman yang sama. Contoh lainnya adalah umat di Korintus itu karena orang-orang di kota besar ya kan, ibu kota kekaisaran Roma di Yunani, kebanyakan itu orangnya cerdas pandai, intelek itu kan, dari sudut pandang manusiawi ya. Maka mereka kerap kali menyombongkan diri, mereka kerap kali mengagungkan ilmu, pengetahuan dan mengabaikan iman. Contohnya apa? Contohnya mereka mengagung-agungkan yang namanya misalnya mereka memilih Apolos yang jago berkata-kata dan merendahkan Paulus. Karena bagi mereka Apolos lebih cocok, pintar ngomong, pintar bermain kata, cerdas dalam memilih kata, dalam menyusun kata. Dan Paulus disingkirkan. Nah, Paulus menegur kecenderungan ini. Dia tidak iri dengan Apolos, tapi Paulus mengatakan cara berpikir seperti ini tidak benar dalam mengikuti Kristus. Maka Paulus pun menuliskan seperti kita tahu, Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberikan pertumbuhan, ya kan? Maka jangan dipisah-pisahkan, jangan dibanding-bandingkan di antara sesama pewarta Injil. Nah, ini dia. Jadi begitulah kurang lebih suasana jemaat di Korintus yang menjadi sasaran surat Rasul Paulus seperti bacaan pertama yang kita dengarkan. Mungkin ada tambahan sedikit. Jangan dibayangkan umat di Korintus itu ratusan ya jumlahnya atau seperti jumlah satu keuskupan. Tidak. Pada waktu itu gereja disebut Ecclesia Domestica, yaitu gereja rumah tangga. Karena jumlah jemaat yang ada itu adalah sejumlah yang bisa ditampung dalam rumah. Yang menerima persekutuan, yang menerima acara pertemuan para murid Tuhan ya. Maka kurang lebih jumlahnya 15, 30, paling banter 40, 45 ya. Inilah jemaat di Korintus yang menerima surat Rasul Paulus. Dan dalam bacaan pertama, kita melihat tantangan lain yang coba dijawab oleh Paulus melalui suratnya ini. Yaitu kepercayaan akan
kebangkitan. Lebih spesifiknya kebangkitan badan. Wah, ini menjadi olok-olok ini. Paulus karena imannya akan Yesus yang bangkit mewartakan kebangkitan badan. Dasarnya apa? Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid pada hari raya Paskah. Jiwa dan raganya ikut bangkit. Dan ini adalah hal yang asing untuk orang-orang Korintus atau orang-orang yang belum mengenal pewartaan Injil. Mereka menertawakan kebangkitan badan ini. Kita ingat apa yang dibuat oleh kaum cerdik pandai di Athena ketika mendengarkan Paulus mewartakan kebangkitan badan. Mereka menanggapi, kamu berbicara tentang kebangkitan orang mati, lain kali saja ketika kamu sudah lebih serius lagi ngomongnya. Dengan kata lain, kebangkitan badan, kebangkitan orang mati itu dianggap dongeng, itu dianggap omong kosong, sesuatu yang tidak bisa dianggap serius ya, dalam budaya intelektual Yunani, termasuk di Korintus. Nah, ini yang mau diperjuangkan oleh Paulus. Dengan kata lain, untuk iman Kristen, kebangkitan badan itu bukan tempelan ya. Kebangkitan badan itu inti dari iman kita. Yesus yang wafat dan bangkit. Maka kalau orang tidak percaya kepada kebangkitan badan, sia-sialah hidupnya. Seperti yang dikatakan Paulus. Kalau Kristus tidak bangkit, kita ini orang yang paling malang. Mengapa? Karena kita mengikuti orang yang dituduh kriminal, penjahat, politik, dihukum mati, disiksa, dihukum secara memalukan, di tiang salib dan selesai. Kalau itu betul-betul hanya itu faktanya dan hanya sampai di situ kisah Yesus, maka para murid Kristus, mereka yang percaya pada Kristus adalah orang yang paling malang karena percaya dan mengikuti penjahat yang dihukum mati secara memalukan. Tetapi mengapa para murid Kristus bukan orang yang paling malang tapi orang yang paling berbahagia? Karena Kristus bangkit. Artinya yang dituduhkan oleh para pemimpin agama Yahudi tidak benar. Kristus bukan penjahat. Karena apa? Allah membenarkan dia dengan cara membangkitkan. Nah, ini yang diwartakan oleh Paulus. Sia-sialah kamu kalau kamu tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Ya. Kalau Kristus dibangkitkan, maka semua orang mati pun akan ikut dibangkitkan. Mengapa? Karena Kristus sudah mengambil kemanusiaan kita. Ketika dia mengambil kemanusiaan kita ikut pada keilahian Kristus. Maka kalau Kristus bangkit, kemanusiaan kita katut bahasa Jawanya. Ikut karena udah nempel pada Kristus ya. Ketika dia menjadi manusia, kemanusiaan kita sudah diambil oleh salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal. Maka apapun yang terjadi pada Allah Putra, kita ikut mengalaminya. Maka kalau Yesus bangkit, kita pun suatu saat akan bangkit, kita pun suatu saat akan dibenarkan. Nah, itu yang menjadi sumber sukacita kita. Kita bukan orang yang paling malang di dunia karena mengikuti penjahat yang dihukum mati. Tidak, kita orang yang paling berbahagia karena kita mengikuti Dia yang dikalahkan di mata dunia, tapi dimenangkan, dibangkitkan oleh Allah. Disitulah kemudian ada kemenangan atas dosa dan maut. Maka Paulus juga mengatakan tadi kan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap berdosa. Ya. Karena upah dari dosa adalah maut. Kalau maut sudah dikalahkan, maka dosa pun ikut dikalahkan. Maka kita bukan orang malang, kita orang yang paling berbahagia. Maka sejatinya pengikut Kristus itu orang-orang yang punya senyum di wajahnya ya. Karena dia orang yang paling berbahagia ya. Karena dia tahu ujung nasibnya itu nanti kemana, yaitu ikut bangkit bersama Kristus. Paus Fransiskus ketika dia terpilih menjadi uskup agung kota Roma dan dengan demikian menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia, sebelum dia jadi paus, dia itu dikenal sebagai orang yang pendiam dan pemalu. Jadi paus kita itu asalnya dari kota Turin. Turin itu sebuah kota yang ada di kaki gunung.
Maka bisa dikatakan paus itu darahnya itu nenek moyangnya ada di daerah yang disebut daerah Piemontese, ya, kaki gunung, ya, di kaki gunung. Apa ciri khas orang yang tinggal di kaki gunung? Pekerja keras, sedikit bicara, tapi sekali bicara kata-katanya itu bermakna, dan sedikit melangkah tetapi jauh. Maka dia itu tipenya sebenarnya seperti nenek moyangnya, dia itu pemalu, sedikit ngomong dan jarang tersenyum. Tetapi apa yang terjadi ketika dia dipilih menjadi paus, semua orang yang mengenal dia mengatakan, bahkan saudarinya sendiri itu mengatakan, Jose Bergoglio berubah sejak menjadi paus. Ketika ditanya mengapa beliau berubah ketika pengangkatannya menjadi paus, beliau berkata, waktu itu dia merasa tidak sanggup, tidak mampu memikul beban perutusan sebagai seorang uskup Roma, seorang paus. Tetapi dia mengalami pengalaman rohani bahwa kasih Allah yang akan memampukan dia mengalami belas kasih Allah. Dan itulah yang membuat dia kemudian menjadi lebih sumringah, menjadi lebih murah senyum. Tidak heran ketika dia menjadi paus di tahun 2013, pesannya pertama yang dia sampaikan kepada para kardinal uskup pembantunya di Kuria Roma di sana sebelum Natal tahun 2013, dia menyampaikan salah satu poin yang begitu penting, yaitu hendaklah para pewarta Injil dan aktivis pastoral itu berwajah cerah, berwajah yang dihiasi dengan senyuman. Karena mereka mewartakan Injil, ya, atau menggunakan ungkapan beliau, tidak mungkin para pewarta kabar sukacita itu mewartakan kabar gembira dengan muka yang murung seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Ini dia. Maka ciri pengikut Kristus adalah mereka yang bersukacita karena mengikuti Kristus yang bangkit. Mereka bukan orang-orang malang, mengikuti orang yang kalah, orang penjahat yang selesai di atas kayu salib, tidak. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang berbahagia karena mengikuti Dia yang pernah sengsara, wafat, tetapi bangkit. Maka ini salah satu ciri orang Kristen, ya. Bahagia. Bahagia tidak perlu dipertentangkan dengan penderitaan. Orang tetap bisa berbahagia dalam penderitaan karena dia yakin bahwa penderitaannya ini punya makna. Sebenarnya yang bikin kita susah kan bukan penderitaannya, ya, bukan kesulitan, tapi apa artinya kesulitan itu, ya. Seorang ibu akan berjuang untuk menghidupi anaknya, ngutang warung sana, ngutang warung sini, untuk makan, untuk beli lauk, untuk menyekolahkan anaknya. Itu sulit, itu penderitaan. Tetapi bisa dihadapi dengan sukacita, dengan gembira, karena tahu penderitaanku ini demi sukacita masa depan anakku. Nah, itu dia. Maka sukacita, bahagia tidak perlu dipertentangkan dengan penderitaan. Untuk orang beriman, kita bisa berbahagia pun dalam kesulitan karena kita tahu makna penderitaan kita, yaitu mengikuti Yesus yang juga pernah menderita. Baik para sahabat Oase Rohani Katolik, kita berhenti sejenak untuk sesi yang pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam sesi yang kedua. Dalam sesi yang pertama tadi kita sudah mencoba mengenal sasaran dari surat Rasul Paulus, ya, yaitu umat di Korintus, kota Korintus, ibu kota Kekaisaran Roma di tanah Yunani, maka kota yang sibuk dengan kegiatan ekonomi, semua komoditi perdagangan pada masa itu ada.
Saya berpikir jangan-jangan ya rempah-rempah dari Indonesia juga sampai ke sana pada waktu itu. Saya kira-kira seperti itulah ya, komoditi dari ujung dunia ada di situ, dan Paulus pun ikut dalam aktivitas ekonomi itu dengan cara menjual tenda ya. Karena dia ingin mendanai penginjilannya dari dirinya sendiri supaya tidak menjadi skandal di mata orang Korintus. Dia cari duit dengan menjadi pewarta kabar sukacita. Tidak, Paulus pun ikut dalam aktivitas ekonomi itu dengan menjadi penjual tenda. Lalu yang kedua, ciri kota Korintus sebagai metropolitan adalah melting point. Banyak suku bangsa ada di situ, baik itu yang suku bangsa Yunani juga dari non-Yunani ya. Maka ini menjadi titik strategis untuk mewartakan Injil ya. Dengan mewartakan Injil di Korintus, kabar sukacita bisa diterima oleh semakin banyak orang dari semakin banyak suku bangsa yang datang dari berbagai macam arah mata angin ya. Lalu yang ketiga, ada juga selain perbedaan suku bangsa, beragam kepercayaan, beragam agama ada di situ. Maka ini tantangan Paulus, bagaimana memperkenalkan iman Kristen Yahudi ya. Kristen yang punya akar dari iman Yahudi kepada orang yang belum mengenal Allah sesuai dengan tradisi iman Kristen Yahudi itu. Maka di sini kita sudah menyentuh problem yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, yaitu soal kebangkitan badan ya. Bagaimana kebangkitan badan itu perlu dimaknai dan dijelaskan. Bagaimana kebangkitan badan bukan masalah boleh bisa ada atau tidak dalam iman Kristen, tidak. Kebangkitan badan, kebangkitan Kristus, kebangkitan orang mati adalah inti dari kabar sukacita yang diwartakan Paulus ya. Karena itulah kabar sukacitanya, bahwa maut dan dosa sudah dikalahkan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian kemanusiaan dan seluruh ciptaan itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Walaupun belum paripurna, walaupun kepenuhan kemenangan itu masih menunggu nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah ini problem ini yang mau dipecahkan oleh Paulus. Paulus mau menawarkan, menegaskan kembali bagaimana iman akan kebangkitan badan itu adalah sumber sukacita dan inti dari iman Kristen, iman kita semuanya. Dan saya sudah memberi contoh bagaimana Bapak Paus Fransiskus menekankan sukacita ini, karena kita berimankan kepada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, yang sudah mengalahkan dosa dan maut untuk kita. Ini sumber sukacita kita. Salah satu dokumen yang ditulis oleh Paus Fransiskus setelah Sinode Kaum Muda tahun 2018 itu berjudul Kristus Vivit. Kristus hidup. Dan ini yang membuat orang Kristen berapapun usianya awet muda. Karena berpegang pada Kristus yang hidup. Setiap orang yang dekat dengan Kristus yang hidup akan selalu muda. Walaupun usia biologisnya sudah tua. Contohnya apa? Santo Yohanes Paulus II. Ketika beliau sudah begitu uzur ya, usianya sudah 80 tahun ke atas ya, bahkan berbicara pun sudah tidak bisa, sampai begitu sakit untuk mengeluarkan kata demi kata, beliau masih punya semangat seperti anak muda. Tidak malu tampil di depan umum dengan kelemahan fisiknya. Beliau masih mau tampil di hadapan anak-anak muda, tidak kehilangan kemudaannya. Karena apa? Karena mengalami Kristus yang hidup. Jadi ciri orang Kristen, ciri pengikut Kristus itu tadi, selain sukacita, awet muda, dalam arti tidak kehilangan semangat muda. Ini dia. Maka ketika Sinode Kaum Muda, itu Paus menawarkan kepada anak muda untuk datang dan berbicara. Kalau biasanya sinode itu yang bicara itu gereja, artinya hierarki para uskup, maka ketika sinode anak muda, sekarang gereja hierarki mendengarkan anak-anak muda. Karena sinode anak muda itu bukan sinode tentang anak muda, tapi sinode bersama anak muda. Lihat bagaimana Paus Fransiskus yang usianya secara biologis sudah tidak muda lagi, tapi masih punya semangat muda, masih seperti bagian dari kaum muda. Karena saya yakin Paus Fransiskus juga mengalami Kristus yang hidup.
Ini dia. Maka inti iman kita itu memberi sukacita. Inti dari iman kita itu membuat kita muda. Membuat kita tetap punya semangat muda. Maka gereja kalau mau tetap muda, gereja dalam arti persekutuan kita umat beriman, baik hierarki maupun awamnya, kalau mau muda, itu mesti mengalami Kristus yang hidup. Baik melalui perayaan sakramen, baik juga melalui mendengarkan, merenungkan firman, atau juga kesaksian di tengah masyarakat, di tengah dunia secara langsung. Dan jangan lupa simbol kemudaan gereja yaitu kaum muda sendiri. Maka kaum muda punya tempat di sini. Karena itu menjadi simbol kebangkitan Kristus yang membuat kita senantiasa muda. Kemudaan gereja adalah Kristus. Dan itu tampil dalam diri kaum muda. Yang punya idealisme, yang punya semangat, nah itu dia. Maka kalau kita melihat kaum muda Katolik, kita ingat akan kemudaan yang diberikan, ditawarkan oleh Kristus yang hidup ya. Maka anak-anak muda Katolik itu jangan dikasih tugas misalnya hanya menjaga parkir ya, atau angkut-angkut barang kalau ada acara, jangan ya. Bawalah mereka ke dalam pusat pengambilan keputusan ya. Dengarkan juga apa perkataan mereka tentang bagaimana gereja di paroki itu sebaiknya dijalankan ya. Anak muda jangan diletakkan di pinggiran gereja. Bawalah mereka ke dalam pusat organisasi atau pengambilan keputusan gereja supaya kita tetap muda juga, karena ini adalah simbol kemudaan yang dihadirkan Kristus yang bangkit dan hidup bagi kita ya. Itu pesan yang bisa kita ambil dari bacaan pertama tadi. Konsekuensi dari Kristus yang bangkit ya. Ada sukacita di situ, ada kemudaan di situ, maka kaum muda juga punya tempat yang penting dalam kehidupan gereja. Saya rasa untuk bacaan pertama kita cukupkan. Ada masih banyak pesan tetapi waktu terbatas, sementara kita masih punya Injil yang juga perlu kita dalami, yang perlu juga kita kupas. Baik. Kita sekarang masuk ke dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Menarik di sini bahwa perikop yang kita dengarkan ini dimulai dengan Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi Yesus itu berkeliling. Ini praktek yang tidak umum pada zaman Yesus. Pada zamannya yang namanya guru, Yesus kan dikenal sebagai guru, rabi. Guru itu duduk di sekolah nunggu murid. Seperti zaman sekarang. Ada sekolah, ada guru, murid datang dari rumah ke sekolah. Nah, Yesus itu mengadakan perombakan sistem dalam kutip pendidikan Yahudi pada waktu itu. Dia tidak duduk nyaman menunggu murid di sekolah, dia menjemput bola. Dia mendatangi para muridnya, dia mendatangi jemaat, dia mendatangi orang di kampung dan di desa dan di kota untuk dia berikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Ini guru yang luar biasa, ini guru keliling ini. Memang pada masa itu juga tradisi guru keliling itu walaupun tidak ditemukan di tradisi Yahudi, tapi ada dalam tradisi Yunani. Dalam tradisi Yunani, para filsuf, guru-guru itu berjalan berkeliling dan menyampaikan ajaran mereka tentang kebenaran. Contohnya apa? Contohnya Sokrates. Sokrates itu tidak duduk di sekolah, tidak seperti Plato, muridnya yang mendirikan sekolah di Athena. Sokrates tidak mendirikan sekolah, tapi dia berkeliling. Kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang ke mana tempat orang bekerja, dan situ dia mencoba mengajarkan tentang kebenaran segala sesuatu, hakikat segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah Yesus jangan-jangan mengikuti tradisi guru keliling Yunani itu? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, fakta bahwa keempat Injil itu memberitakan Yesus yang selalu berjalan, itu menunjukkan bukti kuat secara historis Yesus sungguh dulu itu mengajar sambil berjalan berkeliling. Nah, ini poin yang pertama. Yesus berkeliling mengajar. Itu sebuah
praktek baru dari para rabi Yahudi yang biasanya duduk menunggu murid, dan Yesus tidak mengikuti pola itu. Yesus berjalan, Yesus mengelilingi kota dan desa untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Yesus berjalan berkeliling itu mengingatkan kita paling tidak pertama akan apa yang dibuat oleh Abraham. Kita ingat ketika Abraham dipanggil oleh Allah meninggalkan Ur Kasdim, tanah nenek moyangnya, untuk menerima tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan, tanah Palestina. Abraham itu mulai berjalan dari utara ke selatan. Dari ujung utara ke ujung selatan. Apa maksud dari peziarahan perjalanan Abraham? Artinya Abraham itu menapaktilasi, mengelilingi semua wilayah yang akan diberikan Allah kepada dia dan keturunannya sebagai tanah terjanji. Dengan kata lain, Abraham secara fisik itu dalam tanda kutip mensurvei tanah yang akan diberikan Allah kepada keturunannya. Jadi Abraham itu menjalani, menjumpai, mengunjungi tanah yang akan dijanjikan, tanah yang dijanjikan Allah yang akan diberikan kepada keturunannya. Dia sudah mengantisipasi itu sebelum janji itu terlaksana. Demikian juga yang dibuat Yesus. Yesus mengikuti Abraham ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah sudah datang, maka dengan menjalani, dengan mengunjungi seluruh daerah Palestina, seluruh tanah terjanji, Yesus mau mengatakan demikian juga kerajaan Allah akan melingkupi seluruh wilayah yang kujalani. Maka kegiatan berjalan begitu penting. Ini bukan tempelan. Ini punya kisah sebelumnya yaitu Abraham. Demikian juga kisah sebelumnya yaitu perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Menjalani peziarahan 40 tahun di padang gurun, menyeberangi Laut Merah, menyeberangi Sungai Yordan sampai ke tanah terjanji. Jadi lihat, setiap kali ada janji, setiap kali ada karya keselamatan, setiap kali ada panggilan, itu ada perjalanan yang dilakukan juga secara fisik. Yesus melakukan hal yang sama. Artinya apa? Yesus menggenapi janji Allah baik kepada Abraham maupun kepada Musa. Dulu Abraham mengelilingi tanah Palestina. Dulu Musa menuntun bangsa Israel berjalan melewati padang gurun. Sekarang Yesus ikut berjalan berkeliling ke seluruh tanah Yehuda maupun ke tanah Israel maupun ke daerah selatan, daerah Galilea. Semua tempat yang dikunjungi Yesus dengan kata lain mendapatkan berkat. Karena setiap tempat yang dia kunjungi menerima pewartaan Yesus. Nah, itu artinya berjalan berkeliling dan mengajarkan. Artinya berjalan berkeliling dan membagikan berkat di setiap tempat. Ya. Tidak cukup membagikan berkat secara online. Ya. Tidak cukup membagikan berkat secara jauh. Tapi datang mengunjungi ke tempat langsung dan di situ dia memberikan berkat. Itu yang dibuat Yesus. Ya. Berkeliling dari kota dan desa mewartakan kerajaan Allah. Hal yang sama itu ditekankan oleh Paus Fransiskus. Ya. Salah satu ciri paus kita sekarang ini adalah misi perjumpaan, misi kontak, misi berjumpa dari wajah ke wajah. Ini dia, ini yang ditekankan oleh Paus Fransiskus. Hendaknya kita saling mengunjungi, hendaknya kita saling berjumpa secara langsung. Dan di situ pewartaan bisa terjadi. Ini, maka Paus Fransiskus tentu bukan menciptakan hal baru ya, tapi ini sudah beliau temukan dalam metode pewartaan Kristus. Tetapi aktivitas Yesus yang berjalan berkeliling tidak saja ingin mengulang atau mengingatkan orang Yahudi pada zamannya tentang apa yang juga dibuat oleh Musa dan Abraham yang juga melakukan perjalanan.
Santo Lukas dengan indahnya meletakkan perjalanan ini adalah perjalanan yang spesifik, yaitu perjalanan menuju Yerusalem. Jadi Yesus itu berjalan berkeliling desa dan kota dengan satu tujuan, yaitu Yerusalem. Jadi dari bab-bab awal sampai bab 9 itu adalah kisah perjalanan Yesus. Di bab 9 nanti Yesus akan sampai puncaknya, yaitu di Yerusalem. Dengan kata lain, Yesus berjalan berkeliling tidak saja mewartakan Injil kerajaan Allah melalui pengajaran dan tindakannya, tetapi akhirnya nanti berpuncak pewartaan itu dalam mewujudkan kerajaan itu melalui penyerahan dirinya. Karena di Yerusalem dia akan dihukum mati, dia akan sengsara, dia akan wafat dan bangkit. Nah, itu puncak perjalanan Yesus di situ. Maka lihat bagaimana pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah itu adalah persiapan untuk sampai nanti pada perwujudan kerajaan Allah itu sendiri, yaitu diri Yesus yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan kepada manusia. Dan pada saat itulah kerajaan Allah sungguh terwujud. Karena kemudian dosa dan maut sudah dikalahkan seperti yang kita renungkan, kita bahas dalam sesi yang pertama tadi. Nah ini, maka ada 2 poin dari ungkapan awal, Yesus berkeliling kota dan desa untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama, poin pertama adalah dia itu seperti Abraham dan Musa ya, yang berjalan, yang satu itu untuk mensurvei tanah terjanji yang akan diberikan kepada keturunan Abraham. Musa itu berjalan untuk membebaskan dan menuntun orang Israel melewati padang gurun sampai ke tanah terjanji. Yesus pun berjalan juga itu untuk mewartakan kerajaan Allah agar seluruh tanah Israel, seluruh penduduk Israel kemudian bisa bertobat dan menjadi saksi kerajaan Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah perjalanan ini diletakkan sebagai sebuah perjalanan teologis yang berpuncak pada perwujudan kerajaan Allah nanti dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus di Yerusalem. Puncaknya di situ. Baik, kita lanjutkan ke dalam ayat-ayat berikutnya. Ke-12 murid menyertai dia. Nah, ini dia menarik. Siapakah murid itu ya? Murid adalah mereka yang menyertai Yesus kemanapun Yesus pergi, itu murid. Murid artinya yang menyertai Yesus. Apa itu artinya menyertai? Berjalan di belakang Yesus. Ya. Kalau berjalan di depan itu bukan murid, itu guru ya. Tetapi sebagai murid mereka berjalan menyertai Yesus. Dengan kata lain, di mana ada Yesus, di situ ada para murid. Karena para murid berarti mereka yang mengikuti Yesus. Persis yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan dalam Injil Yohanes. Di mana aku berada, mestinya di situ juga hambaku berada. Maka di mana ada Yesus, di situ ada para muridnya. Atau bisa dibalik. Dalam Injil Matius pun dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Di mana ada 2-3 murid Yesus, berarti ada Yesus di situ. Maka kita lihat kehadiran Yesus dan kehadiran para murid itu saling berhubungan. Maka ketika Yesus ditangkap dan Petrus itu ada di luar, orang langsung mengenal, bukankah kamu yang selalu menyertai orang yang sedang diadili dalam itu? Yaitu dia. Jadi identitas murid itu terikat pada sang guru. Kita akan dikenal sebagai murid. Kita akan dikenal sebagai murid Kristus. Kalau kita menghadirkan karya perkataan Kristus, itu dia. Itulah identitas seorang murid. Dan kita selalu menjadi murid. Dalam hal iman kita selalu menjadi murid. Murid Kristus. Ya. Kalaupun kita diminta mengajarkan sesama murid Kristus lainnya, ya kita itu murid yang sesama murid ya, yang saling mendukung. Ya. Seperti ada sebuah lagu yang bagus yang diajarkan untuk aksi panggilan kan ya. Bukan untuk aksi panggilan tapi lagu yang pernah dinyanyikan untuk gereja di Kusuma Agung Jakarta ya.
menjadi gembala bagi sesama kawanan domba. Nah, itu dia. Kita itu menjadi guru untuk sesama murid. Itu dia. Kita itu mengajarkan bukan karena kita guru, sang guru sejati adalah Yesus ya. Tapi kita itu sesama murid saling mendukung, saling menguatkan. Nah, itu identitas murid. Di mana ada Yesus, di situ ada murid. Dan sebaliknya, di mana ada murid Kristus dikenal melalui cara hidupnya yang menghadirkan kembali kuasa dan karya Kristus ya. Kemudian di ayat yang berikutnya tertulis, dan ada juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Menjadi jelas di sini, menurut Lukas, murid Yesus itu tidak cowok semua. Ternyata ada juga murid Yesus yang perempuan. Nah, ini menarik ini. Ternyata yang namanya murid Kristus itu tidak semuanya laki-laki. Tapi ada juga yang perempuan. Siapa saja di situ kita mengenal. Di antaranya para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena. Jadi ini Maria Magdalena, Maria dari kota Magdala ya, yang telah dibebaskan dari 7 setan. Ya, kita tahu Maria Magdalena dalam Injil dia dikenal bukan pertama-tama sebagai pelacur yang diampuni oleh Yesus, bukan, tapi Maria Magdalena kita kenal sebagai saksi kebangkitan yang pertama. Dia adalah murid pertama yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ini dia, Maria Magdalena. Menarik ya. Kenapa yang melihat, yang berjumpa pertama kali dengan Yesus yang bangkit bukan murid laki-laki, tapi murid perempuan. Nah, itu menarik itu. Akan kita lihat nanti. Kemudian ada juga yang namanya Yohana, istri Kutsa, bendahara Herodes. Dengan kata lain, pewartaan Yesus itu bukan saja menarik orang-orang sederhana, tapi petinggi kerajaan, pusat. Jadi istilahnya ini istrinya menteri keuangan Herodes. Itu tertarik pada ajaran Yesus dan menjadi murid Yesus. Maka bisa kita bayangkan posisi politik Yesus sebenarnya kuat ini. Karena salah satu muridnya, perempuan, itu istrinya menteri ekonomi kerajaan Herodes, menteri keuangan kerajaan Herodes. Dan kita tahu kekuatan istri di balik, di belakang suami yang kuat, laki-laki yang kuat, ada perempuan yang kuat. Maka Yesus kalau mau bisa mengendalikan itu keuangan Herodes untuk kepentingan gerakannya ya, melalui istri bendahara ini. Tapi Yesus tidak melakukan itu ya. Karena Yesus tidak mau membangun kerajaan militer, politik, ekonomi. Yesus mau membangun kerajaan hati ya. Itu. Jadi ada orang yang punya kedudukan penting juga dalam politik waktu itu, seorang perempuan namanya Yohana, istri Kutsa, bendahara Herodes. Bisa dikatakan menteri keuangan Herodes ya. Istrinya ikut Yesus, istrinya murid Yesus. Lalu ada lagi yang namanya Susana. Nah, Susana ini tidak begitu banyak diceritakan dalam Injil ya. Dan masih banyak yang lain lagi. Jadi ada banyak wanita rupanya yang menjadi murid Kristus ya. Dan wanita-wanita ini melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Jadi ini bukan perempuan sembarangan ini. Ini perempuan dengan banyak duit. Ini business woman ini. Wanita karir ya. Dan wanita karir berarti dia punya kebiasaan organisasi, dia punya anak buah, dia punya karyawan, dia punya tanah, dan seterusnya. Dan mereka menjadi murid Yesus. Bayangkan, Yesus kalau mau ya, itu bisa bikin partai politik itu ya. Ada dukungan dana, ya kan? Ada koneksi di pusat pemerintahan, tapi sekali lagi bukan itu jalan yang dipilih Yesus. Sekali lagi Yesus mau membangun kerajaan hati. Apa makna yang bisa kita tarik dari kenyataan ini? Kenyataan bahwa banyak murid Yesus
dari antara para murid Yesus itu adalah murid perempuan, itu mengingatkan gereja untuk tidak terlalu kelaki-lakian dalam menjalankan pelayanan pastoralnya. Jangan mentang-mentang para imamnya itu laki-laki semua, maka gereja kehilangan unsur feminimnya. Gereja kehilangan unsur perempuannya. Apa yang menjadi ciri dari unsur perempuan ini? Yaitu kesabaran, yaitu keibuan, yaitu insting dorongan untuk merawat, untuk memelihara, untuk mengayomi. Ini kan unsur-unsur yang sebagian besar kita temukan pada sisi kewanitaan ya. Maka gereja jangan kehilangan itu ya. Gereja Katolik itu sangat kental dengan hierarki, sangat kental dengan organisasi, sangat kental dengan hukum. Nah, itu unsur laki-laki itu. Tegas, jelas, saklek. Nah, itu kan laki-laki itu. Tetapi ingat, banyak murid Yesus itu perempuan. Bahkan saksi pertama yang melihat kebangkitan Yesus atau Yesus yang bangkit itu perempuan ya. Nah, ini dia. Maka jangan melupakan unsur keibuan, keberanian untuk berdialog, keberanian untuk menerima yang berbeda, kesabaran untuk menerima kelemahan yang lain. Ini juga harus masuk dalam pelayanan. Bahkan bisa dikatakan ini inti dari pelayanan gereja. Ingat, dalam gedung gereja, walaupun yang memimpin Ekaristi itu seorang laki-laki, yaitu seorang imam, tetapi satu-satunya nama perempuan yang disebutkan, tokoh yang disebutkan dalam doa Ekaristi itu adalah seorang perempuan, yaitu Maria. Bunda Maria itu nama manusia satu-satunya yang disebutkan dalam doa syukur agung, khususnya doa syukur agung yang kedua yang biasa kita gunakan ya. Seorang perempuan loh, nama seorang perempuan. Maka ini jangan dilupakan ini. Supaya gereja lebih memiliki sifat keibuan, sabar, tidak gampang main kuasa, tapi lebih menekankan sisi keibuan, sisi pelayanan, dialog, kesabaran. Nah, ini makna yang bisa kita ambil dari bacaan Injil, di mana para murid Yesus diantaranya juga terdiri dari para perempuan. Baik para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, waktu jua yang memisahkan kita, maka saya cukupkan perbincangan kita, permenungan kita akan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga mendukung aktivitas kita hari ini dan mendukung perjalanan iman kita bersama. Sekarang marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, syukur atas firman yang telah Kau curahkan kepada kami menjadi santapan rohani kami. Ubahlah kami, kuatkanlah kami dengan santapan ini, agar kami sanggup menjadi saksi kasih-Mu dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Bunda Maria, Bunda kaum beriman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.